Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ervan. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang database, yaitu ada poin-poinnya di sini telah saya buat, yaitu dari cara koneksi ke MySQL-nya, lalu membuat database, membuat table, menambah kolom dan lain-lain ya. Oke, sebelum itu yang harus kalian persiapkan yaitu sudah pasti harus ada database-nya, yaitu kita menggunakan XMPP ya. XMPP ini telah saya buat tutorialnya, cara installnya di video sebelumnya, bisa dicek di channel saya. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama kita masuk ke poin cara koneksi ke MySQL nya. Oke, sebelum itu kita buka XMPP, kita start ya, kita start MySQL. Ini sudah mulai ya, karena sudah hijau berarti portnya sudah muncul, PID nya sudah muncul, berarti sudah start ya. Oke, setelah itu di sini kita akan mengkoneksi MySQL dan membuat database sampai poin-poin terakhir dengan menggunakan command prompt CMD ya. Kita buka CMD nya. Oke, command prompt. Oke, pertama untuk mengkoneksinya kita butuh namanya cd garis miring jangan salah ya, slashnya. Oke, cd, lalu kita masuk ke cd XMPP, lanjut ke cd MySQL, lanjut ke cd bin. Oke, setelah itu kita langsung MySQL strip U. Strip U itu maksudnya username ya. Username-nya adalah root. Bawaan dari XMPP, username-nya yaitu root ya. Lalu kita masukkan passwordnya dengan strip P. Sedangkan password dari XMPP itu awalnya memang tidak ada. Jadi kita buat kosong saja, langsung enter. Akan muncul dia meminta enter password karena kita tidak memasukkan tadi, tapi karena kita tidak punya password, kita enter lagi saja. Oke, welcome to the MariaDB monitor bla 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 sampai selesai. Dengan ada seperti ini berarti sudah terkoneksi ya, terkoneksi ke MySQL nya. Jadi poin pertama sudah terlaksana ya. Jika kita ingin mengujinya terlaksana atau tidak, kita bisa dengan cara melihat database-nya. Misalnya kita lihat dengan cara show databases. Oke, databases, titik koma ya diakhiri, enter. Oke, di sini bisa dilihat database ada beberapa hal-hal, information schema, login test, MySQL dan lain-lain. Oke, di sini kita setelah itu kemana ini? Oke, kita sekarang masuk ke poin kedua, yaitu membuat database dengan sintaks seperti ini: create spasi database spasi nama databasenya, diakhiri dengan titik koma. Oke, ini tanda kurung ini diabaikan saja. Kita coba create database, namanya misalnya kita buat sistem informasi titik koma. Oke, query oke, one write affected 0,02 second, berarti telah berhasil. Bisa kita coba buktikan dengan cara show databases tadi ya, show databases. Oke, di sini sistem informasi tambah ya, sebelumnya di sini tidak ada. Oke, berarti poin kedua telah terlaksana, buat database. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu membuat table. Ini kita membuat table dari database yang kita telah buat tadi dengan cara create table, lalu di sini dilanjutkan dengan nama table, baru kita lanjutkan dengan buka kurung kolom tablenya, lalu di enter spasi tipe datanya. Misalnya kita nambah satu aja, jika kita nambah satu kita akhiri dengan titik koma. Jika kita nambah lebih,
lebih dari satu, misalnya kita tambah satu lagi, kita buat dengan koma ya, spasi, nama kolomnya, tipe datanya ya, nama kolom, tipe data. Misalnya nambah satu lagi, tambah lagi namanya, tipe datanya, diakhiri dengan titik koma ya. Oke, kita coba create table. Dengan table, nama tabelnya misalnya mahasiswa ya, create table mahasiswa, buka kurung, kita membuat kolomnya, kolom dibuat minimal satu ya, tidak boleh kosong. Misalnya kita buat nama dengan tipe data varchar itu kita buat panjangnya ya, lengthnya, digitnya paling mentok itu misalnya 12 ya. Lalu kita buat umur. Jangan lupa untuk menambahkan koma jika ingin menambahkan kolom umur dengan tipe data integer. Misalnya integernya bisa kita kosongkan, bisa kita isi juga di sini, lengthnya, digitnya bisa kita kosongkan. Jika kita kosongkan, bawaannya akan 11 ya. Jika kita kosongkan ya, nanti bisa kita lihat akan bawaannya adalah 11. Kita coba tambah satu lagi, misalnya nama, umur, alamat, tipe datanya adalah chart. Oke, dengan isi paling 100 ya, kita buat coba. Oke, titik koma kita akhiri. Jangan lupa ini tutup kurung lagi ya, karena di sini kita buka sebelumnya. Di sini telah kita buka ya. Nah, di sini kita buka, maka kita terus tutup lagi. Oke, kita coba enter ya. Error, no database selected. Kita harus menggunakan database-nya terlebih dahulu dengan cara use database-nya tadi dengan nama sistem informasi. Oke, kita gunakan titik koma. Oke, MariaDB telah diganti dengan sistem informasi, sebelumnya non ya, belum terpilih. Oke, kita tulis ulang lagi, create table mahasiswa, nama varchar 12, umur, alamat, oke, kita enter. Query oke, null rows affected, berarti telah berhasil. Oke, setelah kita buat, kita bisa mengecek apakah tabelnya telah terbuat atau tidak dengan cara dash nama table yang kita buat tadi adalah mahasiswa ya, namanya, titik koma. Ini cara untuk mengecek tabelnya. Oke, di sini bisa kita lihat dengan tadi ada kita buatkan nama, tipe datanya varchar, lalu umur, tipenya integer. Di sini panjangnya 11 ya. Kalau jika tidak kita isi jadi 11 dia. Lalu alamat char itu 100. Alamat char 100. Oke, berarti telah berhasil membuat tabel. Lalu kita masuk ke poin keempat, yaitu menambahkan kolom dengan menggunakan alter ya. Lalu di sini ada beberapa poin, ada 3 poin ya, yang itu menambahkannya. Jika menambahkan biasa, dia akan otomatis di paling akhir ya, paling akhir. Di sini paling akhirnya adalah alamat, jadi kita nanti nambah setelah alamat. Dan misalnya ada lagi nambah, dia akan, jika kita menambah lagi, dia akan menambah di bawahnya lagi. Itu adalah poin pertama dari nomor 4. Lalu ada poin kedua, yaitu menambahkan di paling pertama, paling atas, yaitu di sini di atas nama ya, paling atas, berarti di atasnya nama, di atas kolom nama. Lalu di terakhir ada poin di kolom yang kita inginkan. Di sini maksudnya misalnya kita masukkan nanti di setelah umur atau setelah nama, terserah kita mau masukkan setelah yang mana. Oke, kita coba di poin paling akhir dulu ya, dengan cara alter spasi table. Kita pilih dulu table mana, table tadi kan table mahasiswa ya,
tabel mahasiswa ADD. Di sini kita buat kolom yang baru, misalnya namanya kolom apa gitu kan. Lalu di sini diisi dengan tipe datanya, kita akhiri dengan titik koma. Oke, kita coba alter tabel mahasiswa, karena kita nama tabelnya mahasiswa, kita tambah dengan cara ADD ya. Menambahkan berarti ADD ya. Add ADD kita tambah misalnya genre dengan tipe chart. Oke, dengan panjang misalnya 8 paling maksimal. Oke, titik koma, enter. Query oke, berarti telah berhasil. Bisa kita cek dengan cara dash. Untuk sebuah tabel kita cara mengeceknya yaitu dash ya. Dash mahasiswa, tabel mahasiswa tadi. Oke, di sini telah terlihat genre di paling akhir ya, setelah alamat. Jika kalian ingin menambahkan lagi di setelah genre, sama aja dengan cara seperti tadi. Lalu kita masuk ke poin kedua dari nomor 4, yaitu kita masukkan menambahkan kolom di paling pertama dengan cara alter tabel mahasiswa tadi sini ya. Lalu ADD di sini kolom yang baru, lalu tipe datanya, lalu kita tambahkan dengan kata first untuk menjadikan dia paling atas atau paling pertama, ya, akhirnya dengan titik koma. Oke, kita coba alter tabel mahasiswa, kita ADD karena kita ingin menambahkan, kita tambahkan misalnya biasanya paling atas itu npm ya kan, untuk biar dia unik gitu, unik dengan tipe integer, titik koma. Kita integernya misalnya kita bikin 6 lah ya kan, bisa juga. Kita enter ya, alter table, oh lupa kita tambahkan first karena kita akan menambahkan untuk paling atas, paling pertama. Enter, query oke, berarti telah berhasil ya. Kita coba cek dengan cara tadi dash mahasiswa. Oke, lihat di sini perbedaannya, npm berada di paling atas yang kita tambahkan. Oke, berarti poin tadi telah terselesaikan. Kita masuk ke poin ketiga dari nomor 4 ini, yaitu menambahkan di kolom yang kita inginkan dengan cara alter table, sama alter table mahasiswa tadi ya, tabel mahasiswa. Kita menambahkan add nama kolomnya yang baru tadi, tipe datanya, lalu kita tambahkan dengan kata after, setelah apa, setelah kolom yang mana. Nah, disinilah kolom yang mana, yang setelah kolom yang mana yang kita isi. Misalnya setelah kolom nama nanti ya, dia kira nanti di koma. Kita coba langsung alter tabel mahasiswa add, kita tambah misalnya setelah genre alamat misalnya hobi dengan tipe varchar, misalnya varchar, terus kita misalnya kita buat 30 boleh. Oke, add hobi varchar after, setelah, misalnya kita tambah setelah nama ya, berarti nama gitu, titik koma, kita enter. Query oke, berarti telah berhasil. Kita coba cek dash mahasiswa. Oke, bisa dilihat di sini hobi ditambahkan setelah nama ya, itulah fungsi dari after tadi. Oke, poin ketiga dari nomor 4 telah terselesaikan. Kita masuk ke nomor 5, yaitu menghapus kolom. Ada 2 poin, yaitu menghapus 1 kolom lalu menghapus 2 atau lebih kolom. Kita masuk ke 1 kolom dulu ya, menghapus 1 dengan cara alter, sama tetap menggunakan alter table mahasiswa drop kolom. Di sini poinnya, yaitu untuk menghapus itu menggunakan drop column. Lalu di sini kita pilih kolom mana yang ingin kita hapus, kita kira dengan titik koma ya. Kita coba alter table mahasiswa drop kolom. Misalnya yang kita ingin hapus adalah alamat. Oke,
kita titik koma ya, enter. Query oke, berarti kolom telah dihapus. Kita coba ya, des mahasiswa, kita cek, kita lihat genre mob, sorry. Di sini kita hapus tadi alamat sudah hilang ya, di sini alamat tidak ada lagi, berarti telah berhasil. Lalu kita masuk ke poin kedua dari nomor 5 ini, yaitu menghapus 2 atau lebih. Caranya hampir sama saja, alter table, mahasiswa, drop kolom, pilih kolom mana yang kita hapus. Lalu jika ingin langsung menghapus, nambah satu lagi yang mau dihapus, yaitu dengan cara koma, spasi, drop kolom lagi, drop kolom, lalu pilih lagi kolom mana yang dihapus. Jika ingin nambah satu lagi, sama aja ya, tambah koma lalu drop kolom, nama kolomnya. Oke, lalu diakhiri dengan titik koma ya, sama saja. Kali ini kita akan menghapus 2 saja ya, nggak usah banyak-banyak. Kita coba alter table, mahasiswa, drop kolom. Contohnya kita ingin menghapus umur kita hapus. Kita mau ngapus satu lagi, drop, kita tambahkan dengan drop kolom lagi, koma ya, sorry, di sini koma ya, drop kolom. Misalnya kita ingin menghapus genre kita hapus, titik koma. Oke, karena kita 2 aja, langsung kita titik koma, kita akhiri. Kita coba enter. Query oke, berarti telah berhasil. Kita coba cek dengan cara des mahasiswa lagi. Oke, di sini bisa dilihat umur sama genre sudah hilang ya, berarti poin untuk 2 atau lebih yang kita hapus itu setelah terlaksana ya. Kita masuk ke poin nomor 6, yaitu modifikasi tipe data ya. Jadi misalnya tadi kolom nama, tipe datanya misalnya tadi varchar, kita ganti dengan char atau integer, bisa dengan cara alter table mahasiswa, kita pilih mahasiswa, lalu di sini modify ya. Di sini adalah titik tolak ukurnya, modify untuk memodifikasi. Lalu di sini pilih kolomnya, tadi kolom nama misalnya kita pilih ya, dengan variabel baru yang ingin kita buat, variabel barunya. Oke, kita coba saja langsung alter table mahasiswa, modify nama yang kita ingin edit tadi ya, nama. Tipenya tadi sebelumnya adalah varchar 12, kita ganti dengan char misalnya. Char misalnya 40. Oke, titik koma, kita akhiri. Oke, query oke, berarti sudah berhasil. Bisa kita cek dengan cara des mahasiswa. Oke, di situ lihat nama, tipe datanya terganti dari varchar 12 terganti dengan char 40. Oke, berarti poin ini telah terlaksana modifikasi tipe data. Kita masuk ke nomor 7 ya, mengubah kolom. Mengubah kolom itu artinya nama kolomnya ya. Misalnya alter table mahasiswa, ganti. Di sini kita isi dengan kolom yang ingin kita ganti. Baru kita di sini kolom baru, kita tuliskan kolom baru dengan tipe data yang baru. Oke, diakhiri dengan titik koma, jangan lupa. Kita coba alter table mahasiswa, ya, jangan lupa cengnya ya untuk mengganti titik ukurannya ada di ceng. Kita misalnya mengganti hobi, kita ganti dengan misalnya cita-cita misalnya, cita-cita tipenya misalnya char 100. Oke, ya, setelah selesai kita enter. Query oke, bisa kita cek apakah berhasil. Tes mahasiswa. Oke, di sini bisa dilihat
hobi telah hilang, sebenarnya tidak hilang, dia diganti dengan cita-cita. Di sini tipe datanya juga terganti jadi char 100 seperti itu. 2 poin nomor 7. Oke, kita masuk ke tahap akhir yaitu nomor 8, mengubah nama table. Ya, tadi table kita namanya adalah mahasiswa. Sekarang kita akan menggantinya misalnya dengan cara alter spasi table. Sebelumnya adalah mahasiswa, lalu dengan tolak ukur rename ya. Di sini sintaksnya yang paling penting rename, jangan lupa. Lalu di sini kita buat nama table yang baru diakhiri dengan titik koma. Kita coba alter table mahasiswa rename. Alter table mahasiswa rename dengan nama yang baru, misalnya kita buat student lah, student titik koma. Oke, kita enter ya. Query oke, berarti sudah terganti. Kita coba dash. Tadi kan tabelnya dari mahasiswa kita ganti student, jadi dashnya kita buat dash student, bukan dash mahasiswa lagi. Dash student, enter. Nah, jadi yang npm nama cita-cita tadi tetap ada, tapi diganti dengan table student. Jika kita cek dash mahasiswa, maka hasilnya akan seperti ini, error karena tabel mahasiswa tadi tidak ada lagi, doesn't exist, tidak ada ya. Oke, mungkin sampai situ saja tutorial kali ini tentang database dari poin 1 sampai poin 8 dengan menggunakan CMD. Jangan lupa like ya, jangan lupa juga subscribe, dan jangan lupa share. Oke, dan paling penting jangan lupa learn, dipelajari, jangan lihat saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.